Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat Bapak Ibu Pengemudi UKIM, perkenalkan nama saya Wil Fadila SPDI, tempat tugas UPT SDN 14 Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas. Saya siswa PPG UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 24601011136. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Anda Bapak hari ini? Nampaknya anak Bapak bersemangat sekali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Coba dilihat samping kiri dan samping kanan kita, yang di depan ada tidak sampah yang bersebar? Tidak ada. Berarti anak Bapak sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Iya. Bapak, ketua kelas siapkan teman-temannya. Siapkan. Anak-anak Bapak ada membawa Al-Quran semuanya? Sekarang kita buka Al-Quran kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Sekarang giliran siapa yang membaca Al-Quran lagi nak? Alia. Ya, kepada Bapak Alia, silakan. فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن Al-Qurannya boleh disimpan kembali. Mudah-mudahan sesuatu yang kita awali dengan yang baik akan berakhir kepada hal kebaikan kita, dan Al-Quran yang kita baca tadi mudah-mudahan menjadi pahala untuk diri kita nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Masih ingat kan bagaimana cara menjawabnya? Ketika namanya dipanggil, dijawab dengan jumlah sholat yang dikerjakan hari kemarin. Ya, Sauki 3. Jawab ya nak, bersuara ya. Aizan 4. Fauzi Latif 4. Amora Kasih 3.
Berapa Wayudi? 4. Aga? 3. Masih ada di antara anak-anak Bapak kiranya yang belum lengkap sholat 5 waktunya ya. Mudah-mudahan untuk besok dan kedepannya supaya sholat 5 waktu itu lengkap-lengkap dikerjakan. Hari ini ada yang mengerjakan 3, ada yang mengerjakan 4 ya. Mudah-mudahan besok 5 kita melaksanakan sholat wajib karena sholat itu iman. Sholat itu adalah tiang anak-anak Bapak sekalian. Pada pagi hari ini belum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan mengadakan asesmen awal terlebih dulu kepada anak Bapak untuk melihat bagaimana kemampuan anak Bapak dalam pembelajaran ini. Nah, Bapak akan mengadakan sebuah kuis. Nanti anak Bapak silakan menjawab. Menjawabnya berdasarkan kuis yang telah Bapak sediakan ya. Bisa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengadakan tes kuis kepada anak-anak Bapak. Jadi, siapa anak-anak Bapak yang ingin mengerjakan kuis depan? Ya, 1, 2, dan 3. Di sini ada 3 buah soal. Nanti masing-masing anak Bapak silakan dijawab ya. Siapa yang akan maju lebih dulu? Nah, Izat, silakan. Betul. Yang kedua, siapa lagi? Oh, salah. Waktu puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Siapa lagi yang ketiga? Nah, Fauzi, silakan. Oke, berarti kesabaran. Jadi puasa itu dikerjakan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk anak Bapak lebih bersemangatnya, kita akan menyanyikan lagu Perompil Pancasila secara bersama. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan aktivis. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-A'la. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Apakah anak Bapak sudah tahu apa itu puasa sunnah? Sudah. Apakah anak sudah tahu macam-macam puasa sunnah? Kurang tahu. Apakah anak sudah tahu apa itu hikmah dari puasa sunnah? Jadi materi kita pada hari ini adalah puasa sunnah. Pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Keempat, anak-anak Bapak nanti diharapkan mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Yang kelima, mampu mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa sunnah tersebut adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana kita dalam kehidupan ini selain dari puasa wajib pada bulan Ramadan, ada juga puasa sunnah yang kita kerjakan pada bulan-bulan yang lainnya. Coba anak-anak Bapak perhatikan gambar yang di depan. Kira-kira anak Bapak, gambar yang di depan itu menceritakan tentang apa? Siapa bisa jawab? Coba, Uzi. Orang yang sedang menunggu buka puasa. Orang yang sedang menunggu buka puasa. Siapa lagi yang bisa? Murah apa nak? Orang yang tidur
menunggu berbuka puasa. Nah, orang yang sedang tidur itu menunggu berbuka puasa. Nah, dari gambar tersebut bisa kita pahami itu adalah mengenai orang yang melaksanakan ibadah puasa. Untuk memperdalam pemahaman kamu di dalam materi puasa sunat, kita akan menyaksikan video ini. Kemudian anak-anak Bapak silakan dicatat poin-poin pentingnya nanti, karena dari video ini bisa menjadi bahan untuk diskusi bagi anak-anak Bapak nanti. Apakah anak-anak Bapak sudah siap bukunya? Sudah, anak sudah siap. Mari kita mulai ya. Kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam puasa sunnah. Maksud dengan puasa sunnah adalah segala macam puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara mendatangkan pahala. Namun apabila ditinggalkan, sekali barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti yang berpuasa sepanjang tahun. Hadis yang berlaku puasa pada hari Arafah atau sebelum hari Allah adalah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang menurutkan mahalnya tidak ada puasa hari Arafah sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW tidak berpuasa ketika waktu ketika itu beliau disuruhkan minum susu dan berwudu. Hadis riwayat Muslim. Hasan Sahih. Tiga, puasa pada hari Syawal atau sebelum Arafah. Hadis yang Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari video yang kita saksikan tadi, kira-kira video tadi berjudul tentang apa, Nak? Macam-macam sunat. Macam-macam puasa sunnah. Apa-apa saja macam-macam puasa sunnah yang ada di video tersebut, Alia? Puasa Senin Kamis yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Senin, Kamis yang dilakukan pada setiap Senin dan hari Kamis. Apa lagi, Eza? Puasa 9 Zulhijjah. Apa namanya puasa tanggal 9 Zulhijjah itu? Puasa Asyura. Karena kita sudah menonton atau memperhatikan sumber dari video tadi, maka Bapak akan membagi anak-anak Bapak ke dalam 3 kelompok. Nah, pembagian kelompok kita yaitu berdasarkan number head together. Jadi anak-anak Bapak berhitung dari 1, 2, dan 3. Kemudian dimulai lagi 1, 2, dan 3. Coba Bapak hitung dari pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Berarti yang nomor 1 duduk berdasarkan kelompok 1, yang nomor 2 duduk berdasarkan kelompok 2, yang nomor 3 duduk berdasarkan kelompok 3. Silakan anak-anak Bapak duduk berkelompok. Setelah kita melaksanakan duduk berkelompok, yang nomor 1 tadi duduk berdasarkan kelompoknya, 2 dan 3 juga seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak akan mengerjakan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok berdasarkan sumber dari video tadi boleh. Yang kedua, nanti ada dari buku paket dan bahan yang Bapak berikan. Coba siapa anak Bapak yang membantu membagikan buku paket kepada temannya? Nah, coba Jihan. Saya lihat berapa orang untuk kelompok Jihan? 4. Aga diambil buku untuk kelompoknya. Koji ambil buku untuk kelompoknya. Nah, jadi sudah bukunya. Nah, kemudian ini LKPD-nya akan Bapak berikan berkelompok kamu ya. Anak-anak Bapak bekerja berdasarkan LKPD yang telah Bapak berikan. Perhatikan perintahnya
di sana. Ya, nanti penilaian yang akan Bapak lakukan yang pertama adalah sesuai dengan profil Pancasila kita. Kalau kita berkelompok berarti yang Bapak nilai itu adalah kerja sama, termasuk kemandiriannya nanti. Karena Bapak nilai ada nilai secara berkelompok, ada nilai secara pribadi. Dan ini adalah sumber yang Bapak berikan sebagai bahan tambahan untuk anak Bapak berdiskusi. Nah, untuk kedudukan Bapak berikan waktu 20 menit ya. Apakah anak-anak Bapak sudah siap mengerjakan tugasnya? Sudah? Sudah. Karena sudah, sekarang waktunya adalah bagi anak-anak Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari anak-anak Bapak sekalian. Silakan kepada kelompok 1, siapa yang akan membacakan diskusinya ke depan? Baiklah teman-teman, saya akan membacakan diskusi kelompok 1 tentang ketentuan puasa sunnah. Cara melaksanakan puasa sunnah sama dengan puasa wajib pada umumnya. Syarat puasa sunnah: 1. Islam, 2. Muaiz, 3. Suci, 4. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan, 5. Mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita suami. Rukun puasa: niat, 1. Niat, 2. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan puasa: makanan dan minuman dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Oke, terima kasih untuk Fauzi. Silakan kita kasih Teku Sontiang dulu. Terus, apakah ada anak Bapak yang ingin bertanya pada kelompok 1? Ya, silakan Soki. Bagaimana pelaksanaan puasa sunnah? Jadi, teman kamu bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara pelaksanaan puasa sunnah?
Ya, siapa yang jawab? Ania, ya silakan. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya terletak pada niatnya saja. Nah, berarti cara pelaksanaan puasa sunnah hampir sama dengan puasa Ramadan, akan tetapi hanya berbeda pada niatnya saja. Silakan pada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Puasa Senin dan Kamis. Puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan pada hari Kamis setiap minggunya. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan puasa Syawal disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Syawal, terutama pada hari menjelang Ramadan. Oke. Kasih tempo soncang kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Kira-kira apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terhadap hasil diskusinya? Ada, silakan. Ingat. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 2 adalah tanggal berapa kita melaksanakan puasa Arafah? Dari kelompok 2 siapa yang akan menjawab? Aga, silakan Aga. Jadi puasa Arafah itu kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagus sekali jawaban anak Bapak, Masya Allah. Selanjutnya penampilan kelompok 3. Siapa yang akan tampil? Amora. Teman-teman, saya akan membacakan diskusi dari kelompok 3. Puasa sunnah memiliki banyak hikmah, yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melaksanakan puasa sunnah, kita dapat mendapatkan diri kepada Allah. 2. Baik, kasih tempo sontian kepada kelompok 3 terlebih dahulu. Ampusu. Ampu tidak. Dua. Nah, kira-kira dari penampilan kelompok 3 tadi, adakah anak-anak Bapak yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan pada kelompok 1. Nah, jadi pertanyaan dari kelompok 1 adalah apa hikmah puasa bagi diri kita? Ayah, Aizat silakan jawab. Jadi Aizat menjawab, puasa itu akan menyehatkan badan. Jadi salah satu hikmah dari puasa itu selain kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, juga akan menyehatkan badan kita. Dari hasil diskusi anak-anak Bapak tadi, yang Anda tampilkan di depan, ada sedikit yang perlu Bapak tekankan kepada Anda adalah yang pertama, puasa sunnah itu adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian, kalau kita yang namanya puasa sunnah, biasanya kita hanya beranggapan bahwa kalau kita mengatakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kita ganti statement kita pada kesempatan kali ini, kalau sunnah itu artinya adalah kita kerjakan, kita berpahala, kita tinggalkan, kita akan rugi. Kenapa kita rugi? Karena yang sunnah itu kita tinggalkan manfaatnya sangat banyak, dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita tinggalkan berarti kita akan rugi. Dan yang terakhir, apa hikmah berpuasa sunnah? Yang pertama, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin, jujur, dan sabar. Selanjutnya, memelihara kesehatan badan. Yang selanjutnya, melatih kesederhanaan hidup sebagaimana hidup sederhana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Bapak sudah mengerti? Sudah. Karena anak Bapak sudah mengerti,
Bapak akan mengetes dulu. Coba kita kerjakan kuis yang Bapak berikan. Coba nanti siapa nama Bapak yang mau menjawab ke depan? Silakan boleh berdua ke depan ya. Siapa nama Bapak yang akan ke depan? Fauzi sama Sauki maju ke depan. Nah, ada soalnya sebanyak 5 buah. Maju. Bagus berdua. Boleh berdua. Ezra mau juga? Ya boleh, silakan. Silakan dekat ini. Sekarang kita mulai, teman-temannya perhatikan ya. Mulai. Oke. Lanjut. Silakan kembali dulu. Bagaimana? Komplit. Berarti anak-anak apa? Betul semuanya. Kasih tepuk tangan untuk anak teman-teman yang sudah dulu. Terus, tugas anak-anak Bapak selanjutnya adalah kita mengerjakan LKPD secara mandiri. Dan profil Pancasila kita itu adalah mandiri. Berarti anak Bapak tidak boleh mencontoh-contoh, dikerjakan sendiri. Bapak kasih waktu 10 menit, soalnya ada 5 ya. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah, karena sudah selesai, masing-masing ketua kelompok silakan dikumpulkan LKPD-nya ya. Nah, dari LKPD yang telah anak Bapak kerjakan sebentar ini, Bapak sudah melihat sudah ada anak-anak Bapak yang betul semuanya. Cuman ada juga beberapa di antara kamu yang salah dalam mengerjakan. Ada yang salah 1 soal, ada yang 2 soal. Nah, untuk anak-anak Bapak yang sudah betul semuanya, silakan lebih giat lagi untuk belajar dan menambah wawasannya. Dan untuk anak Bapak yang masih ada salahnya, salah 1 atau salah 2, agar lebih teliti dalam memahami pertanyaan-pertanyaan dan soal yang Bapak berikan. Anak-anak Bapak sekalian, apakah ada anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, coba Budi. Salah satu puasa sunnah adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang menghilangkan dosa tahun yang lalu. Bagus. Berarti
Salah satu manfaat dari puasa Asyura itu adalah puasa yang mampu menghapus dosa atau menghilangkan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi, anak-anak sekalian, kesimpulan kita pada hari ini adalah puasa sunnah itu adalah puasa yang sangat dianjurkan. Dari awalnya anak-anak bapak yang tidak tahu, berarti banyak sekali puasa-puasa sunnah yang bisa kita laksanakan. Contoh, puasa Senin dan Kamis. Ada puasa Arafah, ada puasa Nabi Daud dan sebagainya yang bisa kita kerjakan. Ya, untuk tugas kita selanjutnya yaitu hari ini kita membahas tentang puasa sunnah. Minggu besok kita akan melaksanakan UHA tentang puasa sunnah. Ya, jadi kira-kira bagaimana perasaan anak-anak bapak sekalian setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Senang, alhamdulillah, kita senang untuk belajar pada hari ini. Ya. Jadi, anak-anak bapak, mudah-mudahan kita jangan lupa untuk beribadah, sholatnya jangan tinggal-tinggal. Kemudian, anak-anak bapak diharapkan setelah anak-anak bapak mengetahui puasa sunnah, mudah-mudahan anak-anak bapak bisa mempraktekkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran kita sudah selesai, dan untuk minggu depan pembelajaran kita adalah melaksanakan duha tentang puasa sunnah. Berarti kita mengucapkan hamdalah sama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.